Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita dari kelompok Bogor ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Ainun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2402223. Nama saya Rika Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 2402651. Nama saya Brenda Kisah dengan NIM 2401923. Nama saya Amelia Ratifa dengan NIM 2408024. Kami akan memperkenalkan budaya Bogor. Selamat menyaksikan. Nama Bogor diperkirakan dari kata bujangga yang dalam bahasa Sanskerta itu berarti pertapa atau orang suci. Ada juga yang mengaitkan Bogor dengan kata Bogor atau tempat air dari logam, atau dari istilah lokal yang berarti pohon besar seperti pohon randu dan pohon beringin yang tumbuh di daerah itu pada masa lalu. Sejarah Bogor dimulai jauh sebelum zaman kolonial. Pada abad ke-5 hingga abad ke-7, daerah ini merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Setelah runtuhnya Tarumanagara, wilayah ini berkembang menjadi pusat kerajaan Sunda. Pada abad ke-14, Bogor dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran, yang menjadi ibu kota kerajaan Sunda di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi. Pakuan Pajajaran berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Sunda hingga akhirnya jatuh akibat serangan Kesultanan Banten pada akhir abad ke-16. Pada masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1745, Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff membangun istana di bekas reruntuhan Pakuan yang sekarang dikenal sebagai Istana Bogor. Sejak itu, Bogor menjadi tempat peristirahatan para pejabat kolonial karena iklimnya yang lebih sejuk dibanding Batavia atau Jakarta. Bogor kemudian berkembang pesat, khususnya setelah didirikannya Kebun Raya Bogor atau Botanicis Twin pada tahun 1817 oleh Profesor Caspar Georg Reinward yang membuat Bogor terkenal secara internasional sebagai pusat penelitian botani. Kota Bogor dijuluki sebagai kota hujan karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Kota Bogor juga memiliki banyak sungai dan danau yang membuatnya menjadi daerah yang subur dan hijau. Selanjutnya ada Tugu Kujang di Bogor. Didirikan pada tahun 1982 sebagai simbol kebanggaan dan identitas kota Bogor, khususnya sebagai penghormatan pada masa kerajaan Sunda dan ibu kotanya, Pakuan Pajajaran. Tugu ini berbentuk kujang, senjata tradisional Sunda yang melambangkan semangat juang dan kegigihan masyarakat Bogor. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu semi tokoh legendaris yang digambarkan pada masa kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 Masehi hingga 1521 Masehi. Lalu bercorak Hindu dan sebelum berkembang Islam di Tatar Sunda. Dia adalah salah satu tokoh populer dalam tradisi lisan, cerita rakyat, pantun Sunda, sastra Sunda, sandiwara yang menggambarkan masa pemerintahannya dan masa keemasan masyarakat Sunda. Dahulu kala di tanah Pasundan terdapat kerajaan besar yang bernama Kerajaan Pajajaran. Dalam kerajaan Pajajaran tersebut terdapat raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi terkenal dengan pemimpin yang adil, berusaha mencintai rakyatnya dan mencari kedamaian di kerajaannya. Konon, Prabu Siliwangi dan pengikut-pengikutnya dikejar oleh musuh-musuh politik dan kerajaan lain. Akhirnya, karena terdesak, Prabu Siliwangi beserta pengikutnya menunjukkan kesaktiannya. Dengan cara Prabu Siliwangi beserta pengikutnya berubah menjadi harimau putih dan menghilang di hutan. Rakyat juga percaya bahwa Prabu Siliwangi itu tidak mati, melainkan moksa, atau bisa disebut juga sebagai menghilang secara gaib dan mencapai kesempurnaan hidup. Prabu Siliwangi memiliki ilmu kanuragan dan bisa berbicara dengan hewan. Prabu Siliwangi juga memiliki hewan peliharaan yaitu harimau yang selalu menemani Prabu Siliwangi kemanapun dia pergi. Suatu ketika, Prabu Siliwangi merasa manusia itu semakin jahat dan banyaknya pertumpahan darah. Akhirnya, Prabu Siliwangi memilih untuk meninggalkan kerajaannya dan mencari kesucian hidup yang sejati. Lalu Prabu Siliwangi beserta pengikutnya
memasuki hutan mistis. Lapis Bogor Sangkuriang. Jadi lapis Bogor Sangkuriang itu kue lapis yang terbuat dari bahan talas dan batu. Jadi kue ini tuh merupakan oleh-oleh dari Bogor dan diciptakan pada tahun 2011. Selanjutnya ada roti unyil. Roti unyil itu roti mini yang merupakan dari khas oleh-oleh Kota Bogor. Jadi roti ini yang terkenal karena rotinya sangat unyil dan rasanya sangat lezat. Docang itu merupakan makanan dari khas Bogor yang merupakan dari singkatan ledok kacang. Kalau ledok itu kayak kental dan pekat itu, kalau sedangkan kacang berarti bumbu kacang. Taman Safari merupakan lembaga konvensi yang berfungsi untuk melindungi hewan, melakukan penelitian, dan melakukan edukasi. Taman Safari Bogor terletak di kawasan Puncak Bogor dengan ketinggian sekitar 900 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki suasana sejuk dan asri. Taman Safari Bogor memiliki istana panda yang menampung sepasang panda raksasa yang didatangkan dari China, yaitu Chow Tao, jantan, dan Hu Chun, betina. Istana panda dirancang menyerupai habitat aslinya di China. Selanjutnya ada Jungleland. Jungleland sendiri merupakan taman hiburan atau adventure theme park yang menawarkan berbagai wahana yang memicu adrenalin. Jungleland adalah salah satu taman bermain terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 35 hektar. Taman ini menawarkan berbagai wahana yang sesuai untuk berbagai usia, mulai dari kanak-kanak hingga orang dewasa. Jungleland terletak di kaki Gunung Pancang, memberikan suasana sejuk dan pemandangan alam yang indah. Selanjutnya, Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu merupakan kawasan yang dimiliki yang sangat penting dalam mengembang ilmu pengetahuan alam di Indonesia. Jadi Kebun Raya Bogor itu kawasan kebun raya tertua di Asia Tenggara yang didirikan oleh botani kebangsaan Jerman DRCG Rinwald pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Kebun Raya Bogor memiliki banyak watak unik yang membuat istimewa, salah satunya keberadaan pohon beringin yang diperkiraan berusia lebih dari 200 tahun. Kebun Raya juga merupakan pusat penelitian biologi tropis dengan berbagai koleksi tumbuhan termasuk anggrek raksasa dan berbagai jenis Rafflesia. Selain itu, Kebun Raya Bogor memiliki laboratorium penelitian yang telah berhasil menemui penting seperti hormon auksin. Ada anggrek raksasa. Jadi Kebun Raya Bogor itu menyimpan koleksi anggrek harimau,
salah satunya anggrek terbesar di dunia. Lalu ada perkembangan Rafflesia. Jadi kebun itu merupakan tempat di mana berbagai jenis Rafflesia berhasil dikembangkan. Lalu ada pohon leci tertua, itu menjadi tempat hidup pohon leci yang berusia 1094 tahun. Sekian dari kelompok Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi